Kamu sedang mendengarkan Zona Romansa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kalau kamu suka cerita nyata penuh emosi dan dosa yang tak bisa ditolak. Karena kadang dosa tidak datang dari niat, tapi dari kesepian yang terlalu lama kita diamkan. Namaku Vika, ibu rumah tangga usia 30-an. Sudah 7 tahun menikah dengan Fajar. Pria baik, pekerja keras, tapi semakin hari rasanya kami cuma jadi 2 orang asing yang tinggal dalam rumah yang sama. Pulang kerja, dia langsung mandi, makan, lalu nonton TV. Dan aku menunggu dan menunggu, dan terus menunggu untuk diperhatikan. Tapi yang dia pelototi hanya layar televisi. Sampai akhirnya ada yang baru mengetuk pagar rumah kami. Siang itu, tukang bangunan datang. Kami memang sedang merenovasi bagian belakang dapur. Yang datang namanya Rio. Umurnya mungkin akhir 20-an. Kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap, dan senyumnya, senyumnya. Aku berdiri di ambang pintu saat dia memperkenalkan diri. Siang Bu, saya Rio, yang dikirim buat kerja di proyek belakang rumah. Oh, iya. Silakan masuk. Dan saat dia lewat di depanku, aku bisa mencium bau keringat bercampur parfum murah dari bajunya yang setengah basah. Aku tak tahu kenapa, tapi tubuhku merespons dengan cara yang tak biasa. Hari-hari berikutnya, aku makin sering memperhatikannya. Dari balik jendela dapur, dari celah pintu, kadang pura-pura buang sampah ke halaman hanya untuk melihat tubuhnya yang berkeringat, kaosnya basah menempel di dada bidangnya. Dan anehnya, aku mulai menunggu dia datang. Sore itu, suamiku seperti biasa duduk nonton berita politik, matanya tak pernah berpaling ke arahku. Aku berdiri di dapur, membuatkan kopi untuk Rio yang sedang potong kayu di belakang. Kupandangi wajahku di pantulan teko aluminium. Wajah yang tak lagi disentuh, tak lagi dipuji, tak lagi dicintai. Lalu aku menghela napas dan berjalan keluar dengan 2 cangkir kopi di nampan. Wah, terima kasih Bu. Panggil Vika aja. Tatapan kami bertemu. Dan dalam sepersekian detik, aku tahu, Rio bukan sekadar tukang bangunan. Dia adalah godaan yang datang tepat saat aku mulai menyerah sebagai istri. Dan ketika dia tersenyum, menyeka keringat dari dahinya, lalu tanpa sengaja menyentuh jemariku saat mengambil cangkir, aku tahu ini bukan sekadar kopi sore. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Setiap kali mendengar suara ketokan palu dari belakang rumah, jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Dan setiap kali dia lewat dengan kaos putih basah menempel di punggungnya, aku diam-diam menelan ludah. Entah kenapa, aku selalu menemukan alasan untuk berdiri di jendela dapur. Mencuci piring, menyiram tanaman, mengelap meja yang bahkan tidak kotor. Apapun asal bisa mengintip Rio yang sedang bekerja di luar tanpa ia tahu bahwa mataku mengikutinya seperti bayangan. Tapi Rio tahu, dia selalu tahu. Sore itu, Rio membuka kaosnya. Sambil mengelap keringat dengan handuk kecil, dia membiarkan tubuhnya terbakar matahari. Dan aku terbakar oleh rasa bersalah yang nikmat. Dari balik tirai dapur, aku mengamati punggungnya yang kokoh, dada bidangnya yang naik turun pelan, dan garis tipis pinggangnya yang menghilang ke dalam celana jeans kotor. Kupikir aku cukup hanya melihat. Sampai akhirnya pandangan kami bertemu. Dia menoleh, menatap langsung ke arah jendela tempatku berdiri. Aku terkejut, tapi tak sempat menghindar. Dan dia tersenyum. Keesokan harinya, dia datang lebih pagi. Suamiku sudah berangkat kerja,
Anak-anak sedang di sekolah. Maaf Bu Vika, saya datang lebih awal biar cepat selesai. Gak apa-apa Rio, malah enak bisa santai. Kami bicara hanya sebentar. Tapi ada sesuatu di antara kami yang tak terucapkan. Tatapan, nafas, gerak tangan kecil yang terlalu dekat saat aku mengulurkan air minum. Semua terasa seperti permainan yang tak kami rancang, tapi sama-sama tidak ingin akhiri. Sore itu, saat hujan rintik turun dan udara terasa lembab, aku berdiri di dapur, membuat teh hangat untuk Rio. Fajar sedang asyik nonton TV di ruang tengah. Seperti biasa, dunia boleh runtuh di sekelilingnya, tapi selama ada remote di tangannya, dia tetap duduk di sana tanpa peduli. Dan aku diam-diam membuka pintu dapur belakang. Rio ada di sana, berdiri dekat tandon air, dengan baju basah, rambut lepek, dan senyum yang membuat jari-jariku gemetar. Boleh numpang keringin badan sebentar, Bu? Aku tak menjawab, hanya melangkah ke belakang, membuka pintu kamar mandi kecil yang ada di pojok dapur. Dia masuk, dan sebelum aku sempat berpikir panjang, aku pun ikut masuk. Aku tahu, ini awal dari sesuatu yang tak akan bisa aku tarik kembali. Tapi anehnya, aku justru menutup pintu itu dari dalam. Aku berdiri membelakangi Rio. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut dan gairah yang tak bisa lagi kutahan. Kamar mandi kecil itu hanya diterangi cahaya temaram dari jendela kaca buram. Uap dari tubuh basahnya bercampur dengan aroma sabun cuci dan bau semen yang melekat di kulitnya. Aku bisa merasakan nafasnya di belakang leherku. Dekat, layar, membuat kulitku merinding. Mbak, yakin mau kayak gini? Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Tanganku menyentuh lengannya. Lalu, tangan kami saling bertemu. Hangat, kencang, penuh tekanan. Dan saat jari-jarinya menggenggam jemariku, aku tidak menariknya. Dia memutar tubuhku perlahan. Matanya menatapku, tajam dan dalam, seolah ingin menyelami semua luka yang kupendam selama ini. Kamu cantik banget, Mbak. Lalu bibirnya mendekat. Dan ketika akhirnya dia menciumku, bukan seperti ciuman biasa, bukan seperti suamiku yang menciumku karena rutinitas, bukan seperti kecupan seadanya sebelum berangkat kerja. Ciuman Rio penuh hasrat, liar, tapi juga membuatku merasa diinginkan sebagai seorang perempuan. Lidahnya menari di dalam mulutku, membuatku lemas. Tangannya menyusup ke punggungku, menekan tubuhku lebih dekat ke dadanya yang masih basah. Aku mencengkeram kerah bajunya. Aku tak bisa menolak. Aku tidak mau menolak. Suara air kran masih mengalir di sudut kamar mandi. Tapi yang terdengar di telingaku hanya detak jantungku yang menggila. Kalau kamu nyesel, bilang sekarang. Aku menatapnya, lama, lalu menggeleng pelan. Jangan berhenti. Dan dia tidak berhenti. Bibirnya turun ke leherku. Lidahnya menyusuri kulitku seperti air hujan yang mengalir pelan. Tangannya menyentuh bagian tubuhku yang sudah terlalu lama tak disentuh. Dan aku meleleh dalam pelukannya. Dari ruang tengah, terdengar suara TV yang masih menyala. Komentator sepak bola sedang berteriak, suamiku mungkin sedang tertawa. Dan aku sedang merintih di bawah tekanan tubuh pria lain. Aku tahu ini salah, tapi di balik pintu kamar mandi ini,
aku menemukan versi diriku yang sudah lama mati. Dan Rio membuatnya hidup kembali. Setelah hari itu, aku tak bisa lagi memandang kamar mandi tanpa merasakan panas yang merambat ke seluruh tubuhku. Semuanya masih ada dalam ingatan. Uap air, sentuhan kulit, bibirnya di leherku, dan desahannya yang terus terngiang hingga malam tiba. Aku berjalan seperti biasa di rumah, menyiapkan makan, mencuci pakaian, mengantar anak sekolah. Tapi dalam diriku ada badai yang tak bisa lagi aku redam. Hari-hari berikutnya, Rio datang seperti biasa. Tetap memakai kaos oblong belel, celana kerja, dan topi lusuhnya. Tapi sekarang, dia tak lagi sekadar tukang. Dia tahu cara melihatku, menunggu detik saat suamiku sedang mandi atau tidur di sofa, untuk sekadar menyentuh punggung tanganku, atau menyelipkan bisikan kecil saat aku sedang menyiram bunga. Mbak, tadi malam aku nggak bisa tidur. Kepikiran terus. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Lalu berbalik, pura-pura tetap sibuk. Tapi jantungku sudah berdebar tak karuan. Aku mulai terbiasa menyimpan lipstik di dapur. Pakai lotion di lengan walau cuma masak. Menyiapkan kopi untuk Rio dengan hati-hati. Dengan rasa yang lebih manis dari biasanya. Dan setiap dia memanggil namaku dengan suara pelan, Vika? Aku lupa bahwa aku masih seorang istri. Suatu siang, Fajar pulang lebih awal dari kantor. Katanya ada gangguan listrik di gedung. Aku panik. Bukan karena apa-apa, tapi karena Rio masih di belakang, sedang memperbaiki talang air. Kok kamu pucat? Nyenak badan? Aku gelagapan. Enggak, cuma kaget aja. Tiba-tiba pulang sih. Dia hanya tertawa dan duduk di depan TV. Lagi. Dan aku pun bergegas ke dapur, membuka pintu belakang dan berbisik pada Rio agar pulang lewat sisi samping. Kami selamat. Tapi perasaan deg-degan itu malah membuat gairahku makin menyala. Malam harinya, saat suamiku tertidur di depan televisi yang masih menyala, aku masuk kamar mandi, menatap cermin, menyentuh bibirku sendiri. Dan yang kuingat, bukan Fajar, tapi bibir Rio. Sentuhannya, bisikannya, aku menggigit bibir sendiri. Aku mulai ketagihan. Bukan pada tubuh Rio semata, tapi pada sensasi disentuh, dilihat, dan diinginkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku sebagai seorang istri. Dan malam itu, aku sadar aku tak lagi sekadar main-main dengan rasa. Aku mulai memainkan waktu, mengatur celah, membaca kebiasaan suamiku dengan detail agar aku tahu kapan dia terlalu fokus pada layar TV dan kapan aku bisa menyelinap keluar hanya untuk mencicipi kembali dosa yang tak sempat kering. Sore itu, Fajar sedang asik menonton pertandingan bola. Volume TV-nya keras, snack berserakan di meja, dan posisinya tenggelam di sofa, seolah dunia luar tak lagi penting. Aku melirik jam dinding. Rio masih di halaman belakang, mengecat bagian samping gudang. Perasaanku kacau. Tapi tubuhku seperti punya kehendaknya sendiri. Aku masuk kamar, mengganti daster ke yang tipis berwarna abu-abu,
Ku tatap wajahku di cermin sebentar. Lalu melangkah ke belakang, membuka pintu kamar mandi kecil yang terhubung ke gudang. Rio sudah menunggu. Tanpa banyak kata, aku masuk dan menutup pintu. Kamar mandi itu lembab, dingin, tapi tangan Rio membuatku merasa seperti terbakar dari dalam. Suamimu lagi di depan ya? Aku mengangguk. Degup jantungku makin cepat. Tapi rasa takut itu justru membuat segalanya terasa lebih liar. Dia nonton bola, nggak akan kesini. Rio mendekat. Tangannya langsung menyentuh pinggangku, menarik tubuhku ke dadanya. Aku memejam. Menikmati aroma cat dan keringat yang entah kenapa makin membuatku basah. Ciumannya turun dengan cepat. Lidahnya bermain di tengkukku, membuatku terangkat sedikit dari lantai saat dia menekan tubuhku ke dinding. Tangannya menyelusup dari balik dasterku. Dan saat jari-jarinya menyentuh bagian paling rahasiaku, aku menahan rintih. Gigi menggigit bibir. Sambil berusaha keras tidak mengeluarkan suara, karena hanya satu tembok memisahkanku dari suamiku yang masih asyik dengan TV. Kamu pengen aku lanjutin? Aku menggenggam lengan bajunya erat. Jangan tanya, lakukan aja. Air dari keran kamar mandi menetes pelan, membasahi lantai. Sementara tubuhku sudah basah jauh lebih dulu. Kami bercinta dengan tubuh yang saling menahan suara, tapi saling melampiaskan luka. Liar, panas, penuh tekanan, dan cepat, karena waktu kami terbatas. Tapi justru karena itu, rasanya jauh lebih menggila. Beberapa menit kemudian, aku keluar dengan napas tersengal. Bibir sedikit bengkak, dan paha bergetar. Kukunci kembali pintu kamar mandi itu. Masuk dapur, lalu menyajikan minuman dingin untuk suamiku yang bahkan tak menyadari bahwa aku baru saja menyentuh surga dalam dosa. Wah, enak banget es tehnya. Kamu tambah gula ya? Aku tersenyum kecil. Iya mas, biar manisnya terasa. Aku mengucapkannya sambil menatap Fajar yang masih asik dengan cemilan dan pertandingan bola. Padahal tubuhku masih bergetar. Sisa dari ledakan dosa yang baru saja terjadi 5 menit lalu di balik kamar mandi belakang. Aku berjalan ke kamar. Menutup pintu perlahan. Kutarik napas panjang, tapi yang kurasakan justru dada yang makin sesak. Bukan karena menyesal, tapi karena ingin lagi. 2 hari kemudian, Rio datang lebih pagi. Langit masih kelabu, dan udara pagi itu dingin menusuk. Aku sedang menyapu teras saat dia tiba. Pagi, Mbak. Pagi Rio. Mata kami saling bertemu. Dan dalam sepersekian detik, tubuhku langsung memanas. Tak ada kalimat lanjutan. Tak ada basa-basi. Hanya tatapan yang sama-sama bicara. Kita nggak tahan lagi. Dia kerja di luar, aku pura-pura cuci piring di dapur. Lalu, saat Fajar sudah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, aku melangkah ke kamar mandi belakang. Hati-hati, diam, seperti pencuri. Tapi, pencurian kali ini bukan soal harta, melainkan tentang kebahagiaan yang dilarang. aku masuk dan beberapa detik kemudian Rio menyusul. Kamu yakin mau kayak gini lagi? Aku gak bisa berhenti. Dan dia langsung menciumku.
Tangannya menekan pinggulku, tubuhku terangkat sedikit saat dia mendorongku ke dinding yang dingin. Nafasnya panas di kulitku. Pancuran menyala, air mengalir. Tapi yang membuatku meleleh bukan air hangat itu, tapi tubuh Rio. Dia menarik dasterku ke atas, mencium bagian bawah leherku dengan cepat, terburu, seolah tahu waktu kami tak akan lama. Aku mengaitkan kaki di pinggangnya. Tubuh kami basah, berat, dan mendesak penuh. Sementara tanganku mencengkeram pundaknya, menahan agar tak roboh terlalu cepat. Aku tak lagi peduli. Tak peduli pada suara air. Tak peduli pada dosa. Tak peduli kalau kamar mandi ini terlalu kecil untuk menampung apa yang sedang terjadi di antara kami. Rio mendorong perlahan, kemudian lebih dalam. Suara kami tercekat, tapi tubuh kami saling bicara. Air terus mengalir di atas kepala kami, seolah ingin membersihkan dosa. Tapi kami justru tenggelam lebih dalam lagi, dalam basahnya gairah yang tak bisa dihentikan. Beberapa menit kemudian, kami berdiri diam, terengah. Rio mencium nyahiku, lalu menarik napas panjang. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku nggak sanggup berhenti. Aku juga. Dan saat kami keluar bergantian, aku kembali jadi istri. Pakai daster bersih, bawa lapel, dan senyum kecil untuk menyambut dunia yang tak pernah tahu bahwa aku sudah jadi milik pria lain di balik pintu yang terkunci. Dan aku menikmatinya. Setiap desahan, setiap tekanan, setiap lirih dosa yang tak terdengar siapapun kecuali tubuhku sendiri. Hari itu, Fajar mendadak izin cuti. Katanya capek, ingin istirahat di rumah. Aku tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena tahu itu artinya aku tak bisa melihat Rio hari ini. Tapi takdir memang suka bermain. Sore itu hujan turun deras, dan suara ketukan dari belakang membuat jantungku berhenti sejenak. Rio. Basah kuyup berdiri di bawah atap kecil dekat dapur. Tangannya menggenggam plastik berisi peralatan. Bajunya lengket di tubuh. Aku melirik ke ruang tengah. Fajar tidur dengan earphone di telinga. Menonton film lewat ponsel. Nyaris tak sadar dunia luar. Aku membuka pintu perlahan. Masuk sini. Rio tak banyak bicara. Begitu pintu kamar mandi tertutup, aku menoleh dan dia langsung menarik rambutku pelan dari belakang. Kamu bikin aku gila. Aku membuka mulut ingin membalas, tapi yang keluar hanya desahan tertahan. Tubuhku didorong ke dinding, tangannya menyelusup dari balik daster. Dan sebelum aku sempat menstabilkan napas, bibirnya sudah menemukan leherku, mencium dengan rakus. Air dari pancuran menyala, kami basah, tapi bukan karena hujan. Rio menarik rambutku sedikit lebih kuat, membuat wajahku menengadah. Lalu lidahnya bermain di bawah dagu, turun ke tulang selangka, dan tangan kirinya menahan pinggulku agar tak bergerak. Aku menggigit bibir, menahan suara yang nyaris lolos saat dia masuk. Pelan, dalam, tapi menghantam pusat yang paling membuatku kehilangan kendali. Tubuh kami saling menghantam. Air jatuh membasahi kami dari atas, menghapus sisa cat, debu, dan dosa. Tapi bukan rasa. Aku membungkam suaraku dengan punggung tangan. Rio membisikkan nama kecilku sambil mencengkram pinggangku. Makin dalam, makin cepat. Kamu milik aku sekarang.
Dan aku tidak membantah. Beberapa menit kemudian, kami berdiri saling bersandar di tembok. Tubuhku masih lemas, tapi jantungku berdetak seperti genderang perang. Kamu harus pergi sebelum dia bangun. Rio mencium pelipisku, mengangguk, lalu menyelinap keluar lewat pintu samping yang terkunci dari dalam. Aku menutup pintu, menata napas, menyisir rambutku yang basah, lalu kembali ke dapur, menyajikan minuman hangat, dan menyusul suamiku di ruang tengah. Kok lama banget? Nonton bareng yuk. Aku duduk di sebelahnya, dan di dalam hatiku, aku masih merasakan sentuhan Rio. Malam itu, aku tidur bersebelahan dengan Fajar, tapi tubuhku terasa asing di ranjang ini. Sementara tangannya melingkar ringan di pinggangku, pikiranku justru melayang ke kamar mandi belakang. Tempat aku melepaskan semua yang tak pernah bisa kutunjukkan di sini. Mataku menatap langit-langit, kosong. Telingaku menangkap suara napas Fajar yang mulai berat, pertanda dia tertidur. Dan saat itu pula, aku sadar. Aku tak bisa kembali. Esok perginya, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Fajar datang dari arah kamar mandi. Wajahnya serius. Sayang, Iya, Mas. kenapa kamar mandi belakang agak bau sabun cowok ya? Padahal kamu kan gak pernah pakai sabun kayak gitu. Tubuhku langsung menegang. 1 detik terasa seperti 1 menit. Tapi wajahku tetap tenang. Aku sudah belajar cara menyembunyikan dosa dengan senyum. Oh, kemarin si Rio sempat numpang mandi, soalnya kehujanan. Aku yang suruh Mas. Masa tega biarin orang kerja basah-basahan? Fajar mengangguk pelan. Sejenak diam, lalu mengambil kopi di meja. Iya juga sih. Cuma aneh aja. Kamu wangi banget akhir-akhir ini. Aku hanya tertawa kecil. Masa? Mungkin karena kamu udah lama gak cium aku. Kalimat itu berhasil mengalihkan pikirannya. Dia tersenyum miring, lalu kembali ke ruang TV, dan aku kembali selamat. Siang harinya saat rumah sepi, Rio menyelinap lewat pintu samping seperti biasa. Tanpa banyak bicara, kami saling mencium, cepat, penuh hasrat, seperti sepasang kekasih yang hidup dalam waktu yang dicuri dari dunia. Kamu yakin dia nggak curiga? Sedikit, tapi aku bisa kendalikan. Kalau sampai ketahuan? Nggak akan, aku yang atur ritmenya. Kami bercinta dengan lebih pelan hari itu. Tak ada tekanan, tak ada buru-buru. Hanya tubuh kami yang saling mengejar rindu. Di balik tirai kamar mandi yang lembab dan sempit. Setelah selesai, aku mengganti daster, mengatur napas, dan berdiri di depan kaca. Sambil merapikan rambut, aku berbisik pada pantulan wajahku sendiri. Kamu perempuan baik, Vika, tapi kamu sedang jatuh cinta pada pria yang salah. Saat malam tiba, Fajar kembali menanyakan hal yang membuat napasku tersendat. Kamu belakangan ini kelihatan beda. Lebih ceria, lebih glowing. Kamu ada apa-apa ya? Aku menatapnya, lurus, tenang. Kamu suka aku yang ceria kan? Dia mengangguk. Suka dong. Aku tersenyum. Padahal dalam hati, aku menangis. Bukan karena bersalah, tapi karena aku tahu, aku sudah terlalu dalam. Terlalu jauh terbenam dalam kebohongan yang kubangun sendiri. Terlalu nyaman dengan pelukan yang bukan milikku. Dan terlalu takut kehilangan,
sesuatu yang bahkan tak pernah sah untuk kumiliki. Malam itu, aku kembali tidur di ranjang yang dingin. Fajar membelakangiku, seperti biasa. Dan aku menatap punggungnya yang tak pernah lagi menyentuhku dengan cinta. Kupeluk dia dari belakang, pelan, seolah ingin mengingatkan dia bahwa aku masih di sini. Tapi yang kudapat hanya tubuh yang diam. Pagi harinya, aku berdiri di depan kaca kamar mandi, mengguyur wajah dengan air dingin. Kupandangi diriku, perempuan yang dulu begitu setia, kini berdiri di antara dua dunia yang membuatnya kehilangan arah. Ranjang suamiku sunyi. Lantai kamar mandiku bergetar karena dosa. Dan aku tak lagi tahu siapa aku sebenarnya. Siang itu, Rio datang lebih telat dari biasanya. Wajahnya kusut, tangannya kotor, dan matanya sayu. Maaf, telat mbak. Tadi bantuin rumah tetangga dulu. Ada saluran mampet. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hatiku muncul perasaan aneh yang tak pernah kutemui sebelumnya. Cemburu. Kami tidak sempat bicara panjang. Tapi saat dia lewat di sampingku, aku menarik pergelangan tangannya, membawanya ke kamar mandi. Kunciku putar cepat, pintuku tutup, dan kami saling diam. Kamu tidur sama perempuan lain? Hah? Apa maksudnya? Tadi bantuin tetangga. Siapa? Ibu-ibu tua, Mbak. Astaga, kamu cemburu? Aku terdiam. Wajahku panas. Dan jawabanku adalah mencium bibirnya dengan paksa. Tak ada foreplay hari itu. Tak ada bisikan. Hanya tubuh yang saling menuntut. Rio mendorongku ke dinding. Tangannya mencengkram pinggulku. Dan aku menaikkan kakiku ke pinggangnya tanpa ragu. Air pancuran belum menyala. Tapi tubuhku sudah lebih basah dari apapun. Aku mengeratkan pelukanku. Mulutku membungkam mulutnya, dan desahanku tertahan di tenggorokan, agar tak terdengar siapapun, karena hanya satu tembok memisahkan kami dari ruang keluarga. Kami selesai lebih cepat, tapi kali ini tak ada pelukan, hanya keheningan dan tatapan panjang yang menegaskan kami bukan sekadar main-main lagi. Malamnya, Fajar mengajakku bercinta. Tiba-tiba, setelah sekian lama. Dan aku berbaring diam di ranjang, membiarkan tubuhku disentuh oleh pria yang dulu kunikahi, tapi tak lagi membuatku bergetar. Tubuhku kaku, mataku kosong, karena jiwaku sudah pergi, lama, dan entah bisa kembali atau tidak. Fajar memelukku dari belakang, usai menuntaskan hasratnya. Tapi pelukannya dingin, bukan karena udara malam, tapi karena aku tahu aku hanya tubuh baginya, bukan jiwa. Bukan perempuan yang diinginkan sepenuh hati. Aku menatap langit-langit kamar. Ada genangan di pelupuk mataku. Air mata ini bukan karena penyesalan, tapi karena aku tahu aku berdiri di ambang dua dunia. Dua tubuh, dua pelukan, dan satu hati yang terbelah. Pagi itu, aku menatap Rio dari balik jendela dapur. Dia sedang membetulkan pagar samping. Baju lusuhnya terbuka separuh. Keringat membasahi dada dan punggungnya. Dan anehnya, aku merasa takut. Bukan takut ketahuan,
tapi takut kehilangan satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup. Siangnya, Rio datang ke dapur. Mbak, bisa sebentar? Kami masuk ke kamar mandi kecil itu lagi. Tapi hari ini tak ada sentuhan, tak ada hasrat, hanya diam. Aku mau pamit. Besok kerjaan selesai. Aku pindah ke proyek lain. Di luar kota. Dak. Dadaku seperti dipukul keras dari dalam. Berarti ini terakhir. Dia mengangguk. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang sejak pagi ku pendam. Air di mata ini akhirnya tumpah. Pecah di antara tubuh kami yang berdiri terlalu dekat, tapi terlalu asing untuk saling menggenggam. Kalau aku bilang aku jatuh cinta, kamu percaya? Aku menutup mata, menunduk, lalu berkata pelan, "Jangan bilang begitu, nanti aku gak bisa lepas." Kami tidak bercinta hari itu, hanya berdiri dalam pelukan panjang yang terasa seperti perpisahan antara dua orang yang tak pernah benar-benar punya awal. Pelukan berdosa, tapi jujur. Rio mengecup dahiku sekali, lalu pergi. Dan aku berdiri sendiri di kamar mandi sempit itu, tempat di mana aku pernah menangis, tertawa, mengerang, dan melarikan diri dari pernikahan yang kosong. Malamnya, Fajar memanggilku ke ruang tengah. Sayang, besok ada yang datang gantiin tukang lama ya? Katanya udah selesai proyek yang ini. Aku mengangguk, hanya menjawab dengan senyum kecil. Tapi di dalam hatiku, ada lubang yang baru saja terbuka. Bukan karena aku kehilangan tukang bangunan, tapi karena aku kehilangan laki-laki yang membuatku merasa jadi perempuan seutuhnya. Aku kini kembali ke rutinitas. Masak, cuci, senyum, melayani suami seperti biasa. Tapi di dalam diriku, ada bagian yang takkan pernah sama lagi. Karena tubuh ini pernah disentuh oleh cinta yang salah. Dan jiwaku pernah menyerah di pelukan pria asing yang kini pergi tanpa menoleh. Aku tak akan pernah bilang pada siapapun. Tidak akan ada yang tahu. Cerita ini akan terkubur di kamar mandi rumahku sendiri. Tempat di mana dulu aku kehilangan kendali. Dan kini kehilangan segalanya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini di Zona Romansa. Jika kamu suka dengan kisah panas penuh emosi seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta tinggalkan komentarmu. Siapa tahu kisah berikutnya terinspirasi dari cerita nyata kamu sendiri. Sampai jumpa di cerita viral berikutnya. Zona Romansa, karena fantasi tak pernah salah.